Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-temanku semuanya? Channel Bidan Papuma Sumberjo akan memberikan sedikit info tentang tips-tips supaya Anda cepat sembuh dari sakit Anda. Yang pertama, jika Anda sakit, berpuasalah hingga sembuh. Seorang dokter pada zaman Rasulullah yang bernama Haris bin Kaldah mengatakan lambung adalah rumah penyakit dan puasa adalah pangkal segala obat. Kisah Dr. Andes TGK HM Jamil Ibrahim SHMH, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, menegaskan lambung atau perut adalah kolam dalam tubuh. Urat-urat seluruhnya bermuara kepadanya. Karena itu, jika lambung sehat, maka urat-urat akan tumbuh sehat. Jika lambung sakit, maka urat-urat akan turut sakit. HR Tabrani. Dikutip dari Khatib Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman yang jamaahnya luar biasa hingga ke rumput itu. Seorang tabib diutus oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sebagai ungkapan solidaritas sosial. Namun penduduk Madinah tidak ada seorang pun yang berobat dan akhirnya pulang dan bertanya kepada Rasulullah, apa sebabnya atau rahasianya? Rasulullah menjawab, kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. HR Abu Daud. Lanjut, Teungku Jamil Ibrahim yang juga dosen. Intinya adalah menjaga pola makan di samping tetap menjaga puasa, baik wajib atau sunnah. Hadis tersebut melahirkan sebuah kesan atau kesimpulan bahwa berpuasa sangatlah menunjang kesehatan seseorang, dan puasa juga berfungsi sebagai penawar banyak penyakit. Karena itu, kesehatan perlu dijaga sejak dini dan kelalaian bidang ini akan turut memberi beban dalam kehidupan Anda. Jelas Khatib yang juga hakim senior Aceh itu. Makanlah sampai kenyang dan bahkan sampai sakit. Tapi nanti dipaksa dokter berpuasa sampai sembuh. Masya Allah, hikmah lain puasa adalah obat. Rasulullah pernah bersabda, dua nikmat sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau peluang. Lanjut teman-teman, lanjut. Rasulullah bersabda, dua nikmat sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau peluang. Hikmah lain yang patut diambil ialah puasa adalah membangun kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah. Hal ini ditandai dari beberapa makna puasa seperti imsak atau menahan diri dari yang membatalkan puasa, seperti sifat marah, gejolak, nafsu, dan keinginan yang berlebih-lebihan. Dan agama kita dianjurkan bersabar dan menjaga perasaan hati sesama muslim. Bahkan hadis menerangkan untuk tidak membalas sesuatu kata-kata. Tetap menjaga puasa, baik wajib dan sunat. Kata-kata saat berpuasa juga harus dijaga. Kebaikan yang paling cepat menghasilkan balasan atau pahala adalah mengikat silaturahmi, dan kesalahan yang paling cepat mendatangkan kerugian dan sengsara adalah membuat pertengkaran.
Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah mau saya beritahukan kepada kamu sesuatu amal yang melebihi nilai puasa, sholat, dan sedekah? Sahabat menjawab, iya dong. Damailah orang berselisih, karena membiarkan perselisihan adalah kehancuran. Jadi dalam konteks Aceh, laksanakan yang sudah kita sepakati, musyawarahkan yang belum kita sepakati. Untuk yang kedua, tips dari Rasulullah yaitu bekam. Kita akan bahas 10 manfaat bekam di punggung bagi kesehatan. Ketahuilah efek sampingnya. Ini dia. Bekam adalah pengobatan alternatif yang kini menjadi salah satu pilihan masyarakat yang dituju. Melansir dari laman kedokteran UMP ACID, bekam atau hijamah adalah peninggalan dari zaman Rasulullah SAW dan menjadi pengobatan yang disarankan oleh beliau. Bekam menempatkan cangkir di punggung, perut, lengan, kaki, atau bagian lain dari tubuh di dalam cangkir. Kekuatan vakum atau hisap menarik kulit ke atas. Cangkir sering dipanaskan dengan api menggunakan alkohol, herbal, atau kertas yang ditempatkan langsung ke dalam cangkir. Sumber api dihilangkan dan cangkir dipanaskan. Ditempatkan dengan sisi terbuka langsung ke kulit. Saat cangkir panas ditempatkan ke kulit, udara di dalam cangkir mendingin dan menciptakan ruang hampa yang menarik kulit dan otot ke cangkir dalam kulit. Mungkin menjadi merah karena pembuluh darah merespon perubahan tekanan. Melancarkan peredaran darah. Yang kedua, mengatasi sakit kepala, menurunkan berat badan. Manfaat bekam di punggung bagi kesehatan bisa membantu menurunkan berat badan. Bekam dapat mengeluarkan jaringan lemak yang berada di bagian pori-pori tubuh. Selain itu bisa terjadi karena manfaat bekam bagi kesehatan ini dapat meningkatkan proses metabolisme tubuh. Banyak lagi manfaatnya. Jika ada juga mengatasi kelelahan. Jika seseorang mengalami kelelahan, biasanya orang tersebut akan melakukan pijat untuk menghilangkan rasa lelah di badannya. Selain pijatan, ternyata manfaat bekam bagi kesehatan bisa mengatasi kelelahan loh. Kelelahan biasanya diakibatkan oleh syaraf-syaraf yang kaku. Manfaat bekam di punggung bagi kesehatan ini yang akan meredakan ketegangan dan kekakuan syaraf tersebut. Ya, oke. Bekam mungkin juga memiliki efek positif pada sistem limfatik yang sebagian bertanggung jawab untuk menghilangkan limbah tubuh Anda. Wow. Banyak sekali manfaat bekam. Yang selanjutnya, mencegah jerawat. Bahkan penelitian tersebut mengatakan bahwa manfaat bekam bagi kesehatan mampu mencegah terjadinya kejadian herpes zoster dan membantu mengurangi rasa sakit. Sayangnya belum banyak penelitian lanjutan yang mengonfirmasi manfaat bekam bagi kesehatan tersebut. Masih belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, manfaat bekam yaitu membuang racun. Darah pada lapisan kulit yang sering menjadi penyebab penyakit, racun, angin, dan kolesterol akan ditarik keluar dengan cara menyedot darah kotor sehingga darah menjadi bersih. Selanjutnya, meringankan demam. Jika seseorang memiliki kondisi kulit seperti
eksim atau psoriasis, bekam dapat memperburuk area di mana praktisi mengoleskan cangkir. Menurut tinjauan umum tahun 2018 tentang bekam, terapi ini juga dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, pusing, pingsan, dan mual. Itu efeknya bekam. Untuk resiko bekam basah, dalam kasus ini di mana seseorang menjalani bekam basah, seseorang dapat mengalami pendarahan internal atau anemia jika praktisi mengambil terlalu banyak darah. Jadi dikira-kira saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Bekam basah juga beresiko infeksi serius jika praktisi gagal mensterilkan peralatan antar sesi. Ya, steril penting. Untuk yang ketiga, berikan madu untuk kesehatan Anda. Madu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh. 2, memulihkan luka lebih cepat. Yang ketiga, menangkal radikal bebas. Keempat, menyehatkan jantung. Kelima, menjaga sistem pencernaan. Keenam, pemanis yang sehat. Yang ketujuh, meredakan batuk. Yang kedelapan, mengurangi berat badan tubuh Anda. Tips yang keempat yaitu gunakan habatus sauda. Habatus sauda bagi kesehatan sangat banyak fungsinya. Yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan. Habatus sauda dikenal bagus untuk kesehatan pencernaan. Yang kedua, melawan bakteri dalam tubuh. Ketiga, membantu menurunkan kadar kolesterol. Keempat, membantu menjaga kadar gula darah. Kelima, sebagai penawar racun. Oke, tips yang kelima yang terakhir ini teman-teman jangan lupa subscribe dulu. Yang terakhir yaitu berhenti makan sebelum kenyang, dan makanlah di saat Anda sangat lapar. Tujuannya yaitu pertama, menurunkan berat badan, merasa lebih baik secara fisik, dan menghindari masalah kesehatan seperti penyakit jantung. Saya ulangi yang terakhir ini, banyak yang belum tahu ya teman-teman. Makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum Anda kenyang. Karena manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, menurunkan berat badan, merasa lebih baik secara fisik, dan menghindari masalah kesehatan seperti penyakit jantung. Jadi nunggu lapar dulu kalau mau makan. Gitu ya, harus berhenti sebelum Anda sangat kenyang. Oke, itu saja dari channel Bidan Papuma Sumberjo. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.